Bukan saat ini sunnah sholat id, bukan. Sunnahnya saat ini menjaga jangan sampai yang namanya wabah ini semakin besar karena banyaknya perkumpulan yang tidak harus dilakukan. Ini bukan wajib kok. Lalu bagaimana solusinya? Apakah ada yang lebih tinggi dari Allah? Tidak ada. Kita menghadap Allah. Apakah ada yang memiliki posisi setinggi Allah? Tidak ada. Apakah ada zat yang lebih afdal dari Allah? Tidak ada. Apakah ada zat yang harus dihormati melebihi Allah? Tidak ada. Allah yang wajib dihormati. Allah yang harus nomor satu di hati kita. Namun jika kita sholat menghadap kepada Allah, kita melihat ada orang yang lagi tenggelam, sholat kita menjadi haram apabila tidak dibatalkan. Harus menyelamatkan orang lain. Agama ini seperti itu. Untuknya saya singgung juga, sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri ini menurut saya apa yang dikatakan oleh guru-guru kami penyambung lidah, sholat Idul Fitri sebaiknya di rumah saja. Sudah cukup sejarah mencatat peristiwa yang ada di Mesir sampai kehilangan setengah dari warganya. 2,5 juta orang mati karena wabah. Apa sebab? Karena wabah tersebut mereka katakan akan hilang dengan istighosah. Mereka beramai-ramai mengumpulkan masyarakat di daerah Mesir. Pernah kejadian mereka mengumpulkan masyarakat dengan jumlah yang sangat besar, berdoa kepada Allah, menggelar tablik akbar, membaca khutmul Bukhari, membaca hadis Rasulullah. Apa yang mereka lakukan? Baca hadis dengan bersuci, berdoa kepada Allah, bermunajat. Apa hasilnya? Wabah semakin menjadi-jadi. Kenapa bisa seperti itu? Karena yang mereka lakukan tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sunnah Rasulullah saat ini, jaga diri, bersihkan diri. Jangan banyak-banyak kita kumpul orang, social distancing. Ini sunnahnya seperti itu. Bukan saat ini sunnah sholat id, bukan. Sunnahnya saat ini menjaga jangan sampai yang namanya wabah ini semakin besar karena banyaknya perkumpulan yang tidak harus dilakukan. Ini bukan wajib kok. Lalu bagaimana solusinya? Kita tidak ke masjid. Kita kan ingin i'tikaf. Kita kan kepingin atahiyatul masjid. Kan kepingin kita atahiyatul masjid. Tapi kita nggak bisa ke masjid. Gampang, buatlah masjid di tengah rumah kita. Bagaimana caranya? Gelar sejadah. Sejadah kita gelar tengah rumah kita. Atau tempat yang sekiranya tidak mengganggu orang lewat. Gelar sejadah tengah rumah kita. Setelah digelar, maka niatkan, ini saya jadikan wakaf menjadi masjid. Sejadah itu, tempat sejadah itu, maka menjadi masjid. Kita bisa iktikaf di sana, dan kita bisa membaca Al-Quran di sana, dan tidak boleh dilewati oleh orang yang lagi menstruasi. Jadi masjid. Nggak perlu kita punya masjid di tengah rumah kita. Namun apabila kita menjual rumah tersebut menjadi tidak bisa. Apa sebab? Ada tanah wakaf di situ. Menjadi masjid. Sholat atahiyatul masjid bisa di situ. Baca Quran bisa di situ. Tanah itu menjadi tanah wakaf. Menjadi tanah umat Islam. Kita sudah tidak berhak lagi untuk memiliki. Tidak bisa dijual juga. Jadi apabila dijual hukumnya dosa. Karena itu sudah kita wakafkan. Tapi itu solusi bagi orang-orang yang sudah memiliki keyakinan kuat, dia ingin sholat di masjid, dia ingin menjadikan dia ingin mendapatkan pahala iktikaf, jadikan rumah kita satu petak. Ya Allah, saya niatkan, saya wakafkan tanah sebelah sini, ini jadi masjid sudah. Gak perlu kita ke masjid. Untuk tidak kehilangan fadilah kita berangkat ke masjid. Dari kamar menuju ke masjid sudah dihitung perjalanan menuju ke masjid sudah fadilah. Seperti itu. Agama ini punya solusi semua.
Agama ini tidak ada pertanyaan yang buntu. Dalam Islam itu tidak ada. Semua pertanyaan kehidupan kita mulai kita lahir sampai masuk ke liang lahat itu semua diatur. Bagaimana cara kita masuk ke masjid, bagaimana kita masuk ke toilet, mohon maaf, sampai bagaimana cara membersihkan tempat keluarnya kotoran itu diajarkan oleh Rasulullah. Dengan jari yang mana, gerakannya bagaimana supaya bersih, tidak ada sisa kotoran di pantat kita, itu diajarkan oleh Rasulullah. Komplit agama ini. Agama ini bukan agama sembarangan yang tidak ada solusi, yang kita kadang-kadang berstatement sesuai dengan hawa nafsu. Kita harus melaksanakan tabligh akbar, jangan mau dibohongi. Ini gerakan komunis, ini gerakan para musuh Allah, ini gerakan liberal sehingga mengosongkan masjid. Loh, itu sunahnya seperti itu.